Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang ada di Zoom maupun ada di YouTube. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang kembali memberikan kita kesempatan untuk boleh berkumpul di Menara Doa Segala Bangsa dalam acara prayer concert pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Priscilla Jessica. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, shalom. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita semuanya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang indah Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami men-sharingkan firman-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan lidah bibir mulut kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Bapa. Darah-Mu Yesus yang menyucikan kami Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, urapi kami hamba-Mu, suci kuduskan kami, berikan kami roh hikmat, pewahyuan, akal budi yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, sampaikan Tuhan firman-Mu kepada setiap kami yang hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami, urapi setiap kami juga Tuhan di tempat ini Tuhan, di ruangan Zoom maupun di YouTube Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami Tuhan dibukakan hatinya untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk mereka boleh dipulihkan, mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Shalom. Saya, ya puji bagi nama Tuhan. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang saya dapat beberapa hari kemarin ya. Kita akan buka langsung di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Saya bisa minta tolong Kristi untuk membacakannya ya, Kris. Ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia meninggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, sharing firman Tuhan di pagi hari ini tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus, Bapak Ibu ya. Jadi Yesus yang menyembuhkan Bartimeus, saya dulu adalah guru sekolah minggu. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga pernah mendengarkan bagaimana seorang Bartimeus yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia disembuhkan dari sakit butanya. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan lagi bagaimana Tuhan Yesus ini bersama murid-muridnya dan orang-orang yang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia ini tiba di kota Yeriko, Bapak Ibu ya. Saya ingin mengulangi lagi kisah ini supaya Bapak Ibu lebih mengerti lagi. Tapi saya pengen ada respon dua arah begitu supaya saya nggak tegang juga. Karena lain sekali kalau men-sharingkan dengan anak-anak sama orang tua itu beda ya. Kalau saya sama anak-anak itu lebih santai gitu ya. Saat saya menceritakan sama
anak sekolah minggu, bagaimana Tuhan Yesus itu masuk di kota Yeriko, terus bagaimana Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan muridnya, terus ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus, Bapak Ibu ya. Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang sehari-harinya itu duduk di pinggir jalan. Nah, karena dia mengetahui Yesus ini akan lewat, dia tuh tahu bahwa Yesus ini siapa, dia tahu, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ketika Bapak Ibu ya, ketika Bartimeus ini dia mulai berseru, banyak orang itu menegur Bartimeus. Hei kamu diam, kamu jangan berseru, diam kamu. Nah, tapi Bartimeus ini semakin disuruh diam, semakin dia tuh makin berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Nah, di sini dikatakan Yesus berkata, panggillah dia. Dan mereka yang bersama dengan Tuhan Yesus ini, mereka memanggil orang buta yang Bartimeus ini. Dia mengatakan kepada Bartimeus ini apa? Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan gambarnya kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa, mengerti apa yang. Nah, ini gambarnya Bartimeus. Nah, saya pakai gambar anak sekolah minggu supaya Bapak Ibu itu bisa lebih. Nah, ini Tuhan Yesus ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saya pakai gambar sekolah minggu karena saya pikir dengan gambar ini kita bisa flashback untuk siapa sih Tuhan Yesus dan Bartimeus ini, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berhenti, dia menyuruh muridnya ini dan mengatakan panggillah dia Bapak Ibu. Nah, ini murid Tuhan Yesus ini ya, orang yang disuruh Tuhan itu untuk memanggil Bartimeus, dia berkata, ayo kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah, Bapak Ibu, setelah itu Bartimeus itu pun pergi dan mendapatkan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu orang buta itu berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saat itu juga Bapak Ibu, tiba-tiba terbukalah mata Bartimeus dan mata Bartimeus ini bisa melihat. Dan akhirnya Bapak Ibu, Bartimeus ini mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan. Nah, dari cerita ini, seringkali kita melihat cerita ini adalah cerita tentang kesembuhan. Cerita tentang bagaimana Bartimeus ini disembuhkan Tuhan Yesus. Betul apa enggak, Bapak Ibu? Saya mau dua arah ya. Siapa yang bisa menjawab? Jadi cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus adalah cerita tentang Bartimeus yang disembuhkan oleh Tuhan karena Bartimeus mempunyai iman kepada Tuhan. Tetapi pada suatu hari di pagi hari kemarin, Roh Kudus itu memberitahukan kepada saya tentang firman ini, berbicara tentang bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan Bartimeus, tetapi Tuhan Yesus itu menunjukkan sesuatu kepada saya untuk men-sharingkan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Nah, kita flashback lagi ayat tadi yang ke-46. Yesus bersama-sama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Bagaimana Yesus itu bersama murid-muridnya dan Yesus itu bersama-sama dengan orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, pada saat itu yang ayat ke-46 juga ada seorang Bartimeus, seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Seorang pengemis itu karena dia buta, dia duduk di pinggir jalan dan dia dalam keadaan pasti kotor. Karena apa? Setiap hari ada debu yang menempel di tubuhnya. Dan Roh Kudus mengatakan kepada saya lagi, dia waktu tahu Bartimeus ini orang yang buta ini, melihat bahwa Yesus akan lewat. Yesus itu siapa? Bartimeus itu tahu. Yesus itu siapa? Bartimeus itu ngerti bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Tapi karena dia buta, dia tidak bisa datang kepada Tuhan. Dia hanya bisa berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, pada saat itu, Yesus melihat, Yesus mendengar, dia berkata kepada orang yang di sekelilingnya, dia tidak mengatakan, dia berkata kepada muridnya, tapi Yesus mengatakan, panggillah dia. Kalau Bapak Ibu kita mengatakan panggillah dia, kan nggak mungkin kita ngomong panggillah dia, kan nggak mungkin. Pasti ngomongnya kan panggillah dia. Kristi, panggillah dia.
Pasti kan ngomongnya lemah lembut. Nah, siapa yang bisa mendengar saat Tuhan Yesus ngomong, panggillah dia Kristi. Nah, pasti kan orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yang di sekeliling Tuhan Yesus ini. Termasuk siapa Bapak Ibu? Muridnya Tuhan Yesus. Muridnya Tuhan Yesus pasti mendengar. Paling tidak orang yang dekat sama Tuhan Yesus pasti mendengar saat Tuhan Yesus mengatakan, panggillah dia. Nah, pada saat itu ada yang merespon Bapak Ibu. Saat Tuhan Yesus mengomong, panggillah dia. Ada yang merespon. Siapa mereka yang merespon? Saya yakin dan percaya yang merespon itu adalah orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Dan orang yang merespon ini, dia memanggil orang buta itu, yaitu Bartimius. Dan dia mengatakan 3 perkataan ini, Bapak Ibu. Yang saya tangkap di sini ya, waktu saya saat teduh, Roh Kudus mengatakan, orang ini langsung pada dia merespon apa yang dinamakan perkataan Tuhan, panggillah dia. Dia merespon dan dia berkata kepada Bartimius, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Nah Bapak Ibu di sini ya, saat muridnya ini bertemu dengan Bartimius, dia mengatakan 3 perkataan. Bartimius, kuatkanlah hatimu. Di ayat yang ke-49, kita bisa flashback lagi ke firman Tuhan, ibu-ibu bisa baca lagi. Di ayat ke-49, mereka itu memanggil orang buta itu dan mengatakan apa? Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan akhirnya Bapak Ibu di ayat yang ke-50, Bartimius ini menanggalkan jubahnya. Jubahnya yang kotor itu ditanggalkan. Karena dia tahu dia mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jubahnya ditanggalkan Bapak Ibu. Dan dia pergi untuk mendapatkan Yesus. Dia pergi mendapatkan Yesus. Saya yakin dan percaya dia pergi mendapatkan Yesus. Pasti ada yang menuntun dia karena dia buta. Nah saat dia pergi mendapatkan Yesus, dia ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu Bartimius? Apa yang dapat kuperbuat bagimu Kristi? Apa yang dapat kuperbuat bagimu Kristi? Pasti Kristi saat ketemu Tuhan Yesus, Kristi pasti senang ya. Senang dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu si Bartimius ngomong, Rabuni, supaya aku ini dapat melihat, Rabuni, supaya aku ini dapat melihat. Nah, pada saat Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita lihat ayat yang ke-52, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga Bapak Ibu, Bartimius ini bisa melihat. Bartimius ini bisa mengikuti, dan setelah dia melihat, dia nggak pergi langsung gitu, nggak. Tapi dia mengikuti Yesus. Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-52. Bapak Ibu, saya hanya men-sharingkan firman Tuhan, nggak panjang-panjang. Saya hanya men-sharingkan firman Tuhan pagi hari ini, apa yang saya dapat dari Tuhan pada waktu saya saat teduh. Ketika saya itu, Pak Hebron adalah bapak rohani saya. Dia selalu mengatakan kepada saya seperti ini. Bu Jessica, ketika kamu men-sharingkan firman Tuhan, saya nggak mau kamu itu mencomot dari khotbah-khotbah orang lain, tapi kamu harus mendapatkan sesuatu sendiri dari Roh Kudus. Dan saat saya itu bangun pagi-pagi, saya bilang, Tuhan, saya ingin Tuhan berbicara kepada saya, terutama apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ketika saya membaca cerita tentang Yesus menyembuhkan Bartimius ini, Bapak Ibu, Roh Kudus memberitahukan itu seperti pengertian kepada saya, bagaimana setiap kita ini adalah murid Yesus. Setiap kita ini orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Dan banyak Bartimius di sekeliling kita. Bartimius yang mengalami buta rohani. Mereka yang membutuhkan Tuhan. Mereka ingin datang kepada Tuhan. Tapi mereka tidak bisa melihat. Kita sebagai murid Tuhan itu kita harus bagaimana Bapak Ibu? Kita harus meresponi panggilan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita, panggillah dia. Apakah kita tetap diam, cuek, nggak mau tahu Tuhan? Itu bukan urusanku, itu bukan pekerjaanku. Aku nggak mau Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Tuhan meresponi perkataan Tuhan, panggillah dia. Kita saatnya Bapak Ibu ya, meresponi apa yang Tuhan mau. Kita bisa mengatakan kepada Bartimius rohani ini yang mengalami buta rohani. Kita bisa mengatakan kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau.
Kita bawa orang Bartimius yang mengalami buta rohani ini kepada Tuhan. Sampai mereka ini mengalami yang dinamakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai mereka ini mengalami yang dinamakan perjumpaan pribadi, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dari segala penyakit mereka, dipulihkan dari segala apapun yang mengikat mereka. Dan mereka ini setelah disembuhkan, mereka bukan hanya mengalami kesembuhan, tetapi mereka bisa mengikut Tuhan dan mereka mengalami apa yang dinamakan memuridkan dan dimuridkan, Bapak Ibu. Hati Tuhan itu apa, Bapak Ibu, yang saya tangkap di sini adalah jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Ketika kita bisa meresponi hati Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan itu saya suka sekali dengan jiwa-jiwa. Ketika saya dapat firman ini, saya hanya bilang, thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Jikalau Engkau memakai setiap kami untuk kami bisa menjadi murid-Mu. Bapak Ibu, visi daripada Tuhan Yesus, saya bukakan ya Bapak Ibu ya. Bisa dibacakan Kristi, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa visi daripada Tuhan, amanat agung Tuhan adalah apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Bapak Ibu semuanya, saya ingin memberikan kesaksian sebelum saya menutup sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tuh punya seorang teman ya. Saya tuh sukanya kan dulunya itu ubiang-ubiungnya di dalam Tuhan. Jadi saya suka ngumpul waktu 10 tahun yang lalu kan belum ada pandemi ya. Wah, senang banget Bapak Ibu. Ketemu sama komunitas gitu ya. Ada anak Tuhan, kenalan sama anak Tuhan ini, anak Tuhan itu, senang. Nah, pada suatu ketika Bapak Ibu, ada seorang anak Tuhan, seorang cowok, saya nggak saya sebutkan namanya si Andi aja ya, misalnya Andi itu. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, saya itu setelah komunitas itu selesai, saya masuk mobil, tapi Tuhan itu ngomong di telinga saya. Si Andi ini mengalami suatu kelainan seksual. Di telinga saya tuh audible Bapak Ibu, saya bilang, ya Tuhan, saya cuma bilang gitu, ya Tuhan, ya Tuhan, terus saya masuk mobil. Kan setelah itu saya berpisah, saya nggak kenal si Andi, saya kenalan cuma sebatas, Bu Jessica kenalin nama saya Andi, oh iya Andi makasih. Saya masuk mobil, Tuhan tuh bisikin di telinga saya nggak ngerti maksud Tuhan itu apa, kok ngomong seperti itu. Besoknya Bapak Ibu, bukan setahun lagi atau seminggu lagi, saya Bapak Ibu, dia telepon saya cuma bilang gini, oh Bu Jessica, shalom, oh shalom. Wah Bu Jessica, senang kenalan sama kamu orangnya gini, kamu orangnya baik hati, kamu pokoknya saya di kata-kata seperti itu, saya bilang, ya terima kasih. Tapi terngiang lagi di telinga saya itu, dia mengalami kelainan seksual. Nah Bapak Ibu, saya tuh langsung ngomong, Tuhan aku tuh harus piye Tuhan. Tapi Tuhan bilang seperti itu lagi, aku harus nyampe, dia apa enggak Tuhan, sampaikan. Dia bilang, nah sampai suatu ketika saya menyampaikan apa sih Tuhan mau. Sorry ya Ndi, sorry, minta maaf sebesar-besarnya, minta maaf. Cuma kamu tuh mengalami kelainan seksual. Kok Bu Jessica bisa tahu? Dia langsung kaget. Kok Bu Jessica? Lah ya tahu, Tuhan saya kasih tahu. Saya bilang gitu. Bu Jessica pasti dengar cerita dari teman. Enggak ada yang saya tahu kamu aja baru kemarin ketemu di komunitas itu, masa saya ketemu kenal kamu aja enggak, saya bilang gitu. Di, saya mau tanya sama kamu. Tuhan Yesus itu mengasihi kamu, Di. Dia pengen kamu datang sama Tuhan. Tuhan bilang, mau enggak kamu datang sama Tuhan Yesus, Di? Ayo kamu bertobat, datang sama Tuhan, Di. Dia diam sampai lama sekali, Bapak Ibu. Suwene tak anteni. Di, halo Di. Halo, Di. Ya Bu Jessica pasti dikasih tahu sama orang. Enggak, Di. Saya enggak ada yang kasih tahu. Saya bilang, ayo, Di, saatnya kamu datang sama Tuhan. Kita mau, Tuhan Yesus mau kamu bertobat. Kamu besok ikut Bu Jessica ya, ke gereja ya. Nanti tak bawa ke komselku, tak kenalke sama pemimpin kelompok, gembala kelompok selku.
Ya Bu Jessica, ada itu yang namanya retreat encounter tuh, Ndi, itu ada doa pelepasannya. Saya Bapak Ibu terus terang ya, saya itu nggak bisa doain pelepasan dulunya. Nggak bisa, misalnya orang terikat-ikat tuh nggak bisa. Tapi saya ini ya, kalau Tuhan sudah ngomong tuh hati saya tuh, apa ya, saya harus membawa dia kepada Tuhan. Saya harus membawa kepada Tuhan. Nah, saya nggak kenal si Andi itu siapa, saya besoknya jemputlah dia ke rumahnya. Saya mau bawa dia kenalin sama gembala saya kelompok sel ini. Yang penting saya kenalin dulu. Saya bawalah dia ke retreat encounter. Perjalanan ke retreat encounter ini Bapak Ibu itu hampir 2 jam. Saya nyetir sendiri sama gembala saya ini. Tiba-tiba Bapak Ibu waktu saya jemput dia bilang sudah mau Bu Jessica, saya mau tak jemput Bu Bapak Ibu. Saya nunggu dia itu sampai mau 1 jam lebih, dia tuh kabur. Entah kenapa dia kabur, saya enggak patah semangat Bapak Ibu. Saya langsung berdoa, Tuhan kau tangkap jiwanya, tangkap Tuhan dalam nama Tuhan. Anteni Tuhan, mau 2 jam mau 3 jam, anteni Tuhan. Pokoknya saya harus dapat bawa dia ke retreat encounter supaya didoakan di sana supaya dia bisa mengalami perjumpaan dengan Engkau. Benar Bapak Ibu, saya ketemu sama kokonya. Gue Bu Jessica, kenapa di sini? Saya nunggu adikmu tuh loh, tak bawa katanya mau ke retreat encounter, malah nggak mau, malah kabur. Oh tak cari ke, nah dicari ketemu, ditangkaplah si Andi ini. Tak bawalah dia ke mana tuh namanya, ke retreat encounter. Itu udah sore Bapak Ibu, menjelang malam. Tapi saya nggak patah semangat karena saya pengen dia mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Amin. Waktu sebelum itu naik ke gunung, ke retreat encounter kan di puncak gunung, kayak Jakarta tuh di puncak gitu Bapak Ibu. Saya tuh disuruh Tuhan berdoa. Kamu berdoa dulu, tutup bungkus darah Yesus. Saya bilang, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus saya tutup bungkus darah Yesus. Apa namanya, saya waktu itu kan jiwa baru ya, maksudnya belum tahu doa peperangan itu kayak apa. Pokoknya saya disuruh Tuhan tutup bungkus, ya tutup bungkus. Tuhan kirimkan malaikatmu tutup bungkus dengan darah Yesus. Saya bawalah si Robi ini, si Andi ini masuklah ke mobil saya. Dan singkat cerita setelah di retreat encounter ini Bapak Ibu, dia dilayani oleh pendoa-pendoa di sana. Wah, manifest Bapak Ibu, ada ya dia manifest ular yang gelisah-gelisah, pokoknya seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, kita pulang dari setelah menginap sehari 2 hari, saya dan gembala saya pulang lagi ke rumah. Ibu-ibu tahu enggak? Dia ngomong gini sama saya. Kamu tahu enggak Bu Jessica? Waktu kamu nyetir itu Bu Jessica, saya tuh mau cekik kamu dari belakang supaya kamu jatuh ke jurang. Saya tuh ngomong dengan saya nggak takut Bapak Ibu, saya bilang gini. Saya tahu kok, Tuhan sudah ngomong sama saya untuk bungkus darah Yesus. Akhirnya kan enggak kan? Saya bilang gitu, iya Bu Jessica, saya gak ada yang bondo, saya gak ada yang nali. Puji Tuhan, haleluya. Dan itu Bapak Ibu, singkat cerita, doa pelepasannya itu enggak sekali 2 kali. Karena dia tuh terikat dengan roh LGBT, roh homoseksual. Jadi dia itu terikat dengan kuasa itu sampai dia itu pelepasannya itu sampai 50 kali. Dan saya itu nganterin dia ke gereja terus setiap hari. Kalau dia sudah mau saya anterin dia. Tapi saya nggak patah semangat. Karena saya tahu Tuhan Yesus mengasihi dia. Haleluya. Tuhan Yesus mau memakai dia dengan luar biasa. Nah setelah itu singkat cerita saya setelah mengantarkan dia berapa kali, entah puluhan kali, entah saya sampai lupa ya, pokoknya puluhan kali lah Bapak Ibu yang dia manifest apa itu nggak bisa ngomong, nggak bisa pokoknya seperti itu. Tiba-tiba Bapak Ibu kan saya terus nggak cuma fokus ke dia, saya juga nggak ngerti dia gimana sekarang. Pokoknya saya pada saat saya disuruh Tuhan saya manut ya Bapak Ibu. Tiba-tiba 2 bulan yang lalu saya tuh dengerin radio itu punya yang namanya gereja saya yang dulu namanya Pondok Daud 24 jam. Bapak Ibu tahu enggak? Saya menangis saat melihat Pondok Daud itu karena apa? Karena si Andi ini dia menjadi worship leader di Pondok Daud tersebut. Wah, saya nangis. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh ajaib luar biasa dan sangat saya gimana ya? Saya tuh merasakan Tuhan itu Engkau sangat mengasihi Andi sampai Engkau bisa memakai dia luar biasa. Dia setelah itu saya telepon dia. Saya mendapatkan nomor teleponnya. Saya telepon dia. Hai, shalom Andi, kabarmu? Oh Bu Jessica, shalom Bu Jessica. Oh, dia sangat antusias. Oh Bu Jessica, ingat kamu pertama kali gini. Semuanya itu karena Tuhan Yesus mengasihi kamu, Dik. Tuhan Yesus sudah pilih kamu. Kamu harus melayani Tuhan sampai akhir hidupmu, kamu harus melayani Tuhan. Dan dia mengatakan seperti, Bu Jessica, tahun ini saya mau menikah. Wah, saya habis sukacita sekali. Oh, terima kasih Tuhan. Seseorang yang LGBT, seorang yang homoseksual, Tuhan bisa pulihkan dia, bahkan bisa menikah dan bisa dipakai Tuhan. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, setiap kita
kita tuh dekat sama Tuhan, kita tuh muridnya Tuhan. Kita mau enggak dipakai Tuhan seperti itu? Orang yang hopeless, orang yang mengalami apa yang dinamakan, aduh, aku ini mengalami keterikatan seperti ini. Satu firman Tuhan itu apa? Sebab bagi Allah tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Dia bisa mengubahkan orang yang homoseksual, dia bisa mengubahkan orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dia menjadi worship leader yang paling diandalkan di gereja tersebut. Dan saya itu menangis ya. Saya mendapatkan firman yang kemarin Pak Hebron kasih kepada saya. Coba Kristi buka yang terakhir firman Tuhannya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, setiap kita ini, Bu Jessica, kalau saya cuma membawa dia ke komsel gimana? Kalau saya cuma mendoakan dia gimana? Kalau saya itu cuma ini. Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi saat kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, saya yakin dan percaya saat itu tuh ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi kembali lagi Tuhan yang memberi pertumbuhan, Bapak Ibu. Saya pada waktu itu hanya tugasnya membawa si Andi kepada Tuhan dalam membawa dia ke doa pelepasan. Walaupun saya nggak bisa doa pelepasan, tetapi saya hanya membawa dia. Tetapi dikatakan lagi apa? Aku menyiram, Paulus menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan, Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Setelah Tuhan memberi pertumbuhan, si Andi ini bisa apa? Bisa menjadi dipakai alat untuk Tuhan. Bahkan dia bisa dirubahkan hidupnya, dipulihkan hidupnya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya. Kita ini semua muridnya Tuhan. Kita bisa pandang sekeliling kita. Kita mungkin saat ini suamimu, istrimu belum mengenal Tuhan. Kita mau bawa dia kepada Tuhan. Nggak ngasih, kita cuma mendoakan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Pakai Tuhan untuk menjadi memuridkan. Bukan secara kebetulan setiap hari Jumat itu ada yang dinamakan di Menara Doa Segala Bangsa, kelompok sen bertumbuh dalam Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita ini bukan hanya menjadi orang yang dimuridkan tetapi tidak mau memuridkan. Tetapi mari kita ikut bergabung dalam kelompok sen bertumbuh dalam Kristus. Supaya kita apa? Kita ini mempunyai suatu keluarga, kita dimuridkan di sini. Setelah kita dimuridkan di sini, kita bisa memuridkan orang lain. Amanat agung Tuhan itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama belajar di sini, saya pun juga belajar. Asal kita mau mengerti panggilan Tuhan. Kalau kita pengen melihat Bartimeus yang buta rohani ini di sekeliling kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita harus meresponi. Panggillah dia. Tuhan berkata panggillah dia. Kita meresponi apa yang dikatakan Tuhan panggilan. Kita meresponi. Kita mari bawa Bartimeus ini kepada Tuhan. Melalui apa Bapakku? Melalui kelompok sel yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Kita bisa bertumbuh di sini. Kita bisa berakar di sini. Kita bisa berbuah di sini. Dimuridkan dan sampai golnya itu memuridkan. Matius 28 kembali lagi amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 terjadi dalam hidup kita. Kita memuridkan suami kita yang belum mengenal Tuhan. Kita memuridkan anak-anak kita yang belum mengenal Tuhan. Kita memuridkan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, yang mengalami buta rohani, sampai mereka juga bisa memuridkan orang lain. Demikianlah sharing firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Saya berharap firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.